Apakah petani akan senang? Simak penjelasan. Bapak Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Mursidin Purwanto, SB. Oke. Baik, Sobat Tani, jumpa kembali di sini dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Saat ini kami sedang bersama Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluh Pertanian. Beliaunya adalah Bapak Mursidin yang berada di depan saya, yang saya sudah siapkan teh di sini untuk ngeteh bareng ya, untuk jagung maton di sini. Tentunya saat ini kita berada di BPP Karangploso ya. Sekarang kita akan menggali-gali. Ya, Bapak Mursidin bisa diperkenalkan dulu ini. Ya, saya selaku Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Malang. Ya, ini terkait dengan yang lagi ngetren viral, bahasa kalau anak gaul sekarang itu kan. Apa itu, Pak? Ya, Pak, sebentar, Pak. Apa kira-kira yang perlu di Apa kira-kira? Begini, Pak Din. Pak Mursidin ya, Pak Mursidin ini adalah kepala bidang yang tentunya dia membidangi sebuah regulasi atau kebijakan terkait dengan mekanisme pupuk bersubsidi, guys. Nah, pupuk bersubsidi. Kalau kita mendengar pupuk bersubsidi, tentunya petani ini ya ono sing sedih, ono sing bahagia, petugasnya ya ono sing sedih. Ya, karena beberapa kebijakan Pak Mursidin di sini yang saat ini baru-baru adalah ada pengurangan pupuk. Nah, setelah penyuluh ini berupaya menginput RDKK, ternyata ada pengurangan pupuk. Nah, ini tentunya Pak Mursidin akan menjelaskan kenapa ada pengurangan dan solusinya seperti apa. Monggo Pak Mursidin. Ya, jadi kalau tadi bahasanya itu pengurangan, sebenarnya lebih tepatnya itu alokasinya sementara. Nah, saya bilang sementara ya. Sementara ini yang ada itu memang kalau dibandingkan dengan ERDKK itu kurang. Bahasanya kan begitu, sementara. Tetapi kita komitmen dari apa yang disampaikan oleh Pak Mentan di Tuban, bahwasanya dengan alokasi pupuk yang sementara atau tahap 1 ini dirasa kurang dari ERDKK, maka digunakan dulu secukupnya. Jadi bahasanya itu yang ada digunakan saja dulu, soal habis nanti akan diupayakan untuk penambahan alokasi lagi. Jadi sebetulnya tidak dikurangi ya, Pak ya? Tidak dikurangi. Cuman sementara. Ingat-ingat ya teman-teman penyuluh petani, alokasi saat ini adalah sifatnya sementara. Sementara. Artinya apakah ada penambahan, Pak Din? Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi dan disampaikan oleh Pak Mentan yang diskusi di Karawang, itu pupuk akan ditambah anggarannya sebesar 14 triliun lagi untuk tahun 2024 ini. Nah, sepanjang yang kami ketahui bahwasanya dengan tambahan anggaran itu nanti insya Allah akan 100% tercukupi kebutuhan petaninya itu. 100% dari usulan ERDKK yang masuk ya Pak ya. Gitu. Itu 100% bisa terpenuhi. Kabar baik dan kabar gembira tentunya Pak ya. Tetapi nanti menunggu waktu. Kapan itu Pak ya kira-kira ya? Nah, ini kami sambung kaitannya yang tahap awal ini Kabupaten Malang sesuai dengan SK Gubernur tanggal 28 Desember kemarin, Kabupaten Malang mendapatkan alokasi urea sebesar 11.000 dari ERDKK yang masuk 21.000 untuk urea. Kemudian untuk NPK mendapatkan alokasi 16.000. Kemudian ERDKK-nya 55.000 ton. Itu jadi dari kebijakan
atau alokasi yang sementara ini berkurang dibandingkan dengan ERJKK, makanya kebijakannya Pak Mentan melalui Dirjen PSB disampaikan bahwa silahkan gunakan pupuk yang ada dulu sambil menunggu tambahan tadi. Jadi nanti tidak perlu khawatir bagi petani itu sebenarnya, karena sepanjang tidak melebihi dosis anjuran itu dipersilahkan menebus di kios. Oke, baik. Ini kabar yang baik sekali bagi kita semua, Pak Den ya. Ini jangan apa ya, jangan risau, jangan gelisah terkait dengan alokasi yang saat ini tidak sesuai dengan usulan. Ya, nanti ke depan akan ada penambahan sesuai dengan Pak Menteri loh, guys. Ya. Baik, Pak Den, Ya. itu terkait pupuk ya, sudah disediakan. Ya. Mekanismenya, penebusannya gimana ini kira-kira petani? Mungkin bisa dijelaskan. Penebusannya mulai bulan Januari atau tahun 2024 ini itu berlaku dengan sistem e-pubes. E-pubes. Ya, oh, e-pubes. Nah, e-pubes. kalau tahun kemarin kan istilahnya itu T-pubes, kemudian rekan. Nah, ini penyempurnaan dari dua sistem e-pubes sama T-pubes sama rekan. Namanya e-pubes. e-pubes. Nah, untuk bulan Januari ini itu petani cukup membawa KTP ke kios, kemudian nanti kios yang menyeken sudah bisa menebus pupuk. Nah, itu kemudahannya. Kemudian itu cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh diwakilkan kepada kelompok, tetapi harus disertai dengan surat kuasa dari yang bersangkutan. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk penebusan pupuk subsidi tahun 2024. Bisa mulai tahun bulan ini ya Pak ya, Januari ini ya. Bisa. Ada dua metode yang bisa dilakukan, berarti ya melalui scan KTP yang bersangkutan langsung di kios. Yang kedua adalah kompulir, ya, betul ya Pak ya. Ya. Dikompulir oleh kelompok kolektif ya, kolektif oleh kelompok, tetapi dengan persetujuan atau adanya apa tadi Pak? Surat kuasa, Surat dari kuasa petani yang bersangkutan. Dari petani yang bersangkutan. Itu, ya. Nah, tentunya Sobat Tani terkait dengan penebusan sudah paham ya. Terkait dengan regulasi saat ini pun sudah paham. Jadi jangan perlu khawatir dengan pupuk bersubsidi. Tapi tentunya harapan Pak Mursin sendiri bagaimana kira-kira dengan pupuk ini ke depannya? Nah, harapannya pupuk ini ya lancar, karena kami selaku Dinas Pertanian itu dituntut oleh Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi pertanian, sehingga kalau pupuknya dibatasi, kami juga tidak bisa memenuhi target dari peningkatan produksi pertanian kami. Apalagi sekarang juga dituntut LTT juga yang harus nambah, sehingga pupuknya juga harus ditambah sesuai dengan kebutuhan petani. Itu kira-kira gambarannya itu. Oke, sangat gamblang sekali kayaknya nih ya penjelasan dari Pak Musidin. Jadi rekan-rekan semua itu tadi ya penjelasan dari Bapak Musidin tentunya dengan regulasi dan mekanisme penebusan pupuk. Oke, kita jumpa lagi nanti di sesi yang selanjutnya. Sekarang kita ngetek lagi.